So guys, berjumpa kembali di channel Republik Anime. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal buruk yang mungkin terjadi kalau Danzo menjadi seorang Hokage. Konoha pernah mengalami keterpurukan setelah invasi Pain. Tsunade selaku Hokage kelima pada saat itu tak sadarkan diri hingga posisi kepemimpinan di Konoha sempat kosong. Nama shinobi hebat seperti Hatake Kakashi sudah digadang-gadang akan menjadi penerus berikutnya. Dan memang pada akhirnya Kakashi menjadi Hokage ke-6, namun bukan pada alur ini. Meskipun begitu, para tetua desa Konoha memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya Danzo Shimura yang terpilih menjadi Hokage sementara. Ini adalah kisah lama, dan Danzo sendiri sudah mati bunuh diri saat pertarungannya dengan Sasuke. Namun bagaimana jika Sasuke tidak berencana mengganggu pertemuan 5 Kage dan Danzo tetap hidup sebagai Hokage? Berikut ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi jika Danzo benar-benar menjadi Hokage ke-6. Yang pertama adalah kematian Tsunade. Tsunade memang saat itu belum benar-benar mati. Senin legendaris ini hanya tak sadarkan diri karena kehabisan cakra setelah pertarungannya demi melindungi Konoha dari serangan Pain. Lalu kenapa poin pertama adalah kematian Tsunade? Danzo adalah orang licik yang telah mempersiapkan strateginya dengan baik, bahkan beberapa langkah ke depan. Jika dia ingin rencananya berjalan mulus, yaitu menjadi Hokage dan memimpin Konoha berdasarkan caranya sendiri, maka kematian Tsunade harus dipastikan benar-benar terjadi. Pria tua ini bisa menggunakan kekuatannya dan tentunya pasukan Anbuni yang setia untuk melakukan pembunuhan secara rahasia pada Hokage kelima yang saat itu tidak sadarkan diri. Tsunade tidak berdaya dan Konoha sedang porak-poranda. Melakukan misi ini sepertinya tidak terlalu sulit, mengingat Danzo adalah orang yang bertanggung jawab di balik pembantaian klan Uchiha dan tetap menjadi rahasia sampai sekarang. Yang kedua adalah pembantaian klan Hyuga. Pada pertemuan 5 Kage, Ao salah satu pengawal dari Mizukage menguak kebusukan Danzo di sana. Dia membeberkan rahasia Danzo pada Kage lain, yaitu mata kanannya yang ternyata adalah mata Uchiha Shisui, dan saat itu Danzo sangat mengendalikan Mifune. Tentu yang dikatakan Ao bukanlah sebuah gurauan. Danzo benar-benar memiliki mata Shisui yang memiliki genjutsu terhebat. Ao mengetahuinya karena selama ini mata kanan Ao adalah Byakugan dari klan Hyuga. Setelah rahasianya diketahui, Danzo tersudut dan dia mengatakan bahwa sangat memalukan karena mata Byakugan bisa jatuh ke tangan desa lain. Pengkhianat desa tersebut atau klan Hyuga harus menerima hukuman dan orang tersebut harus mati secepatnya. Jika Danzo sudah mengatakan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Kemungkinan dengan alasan ini bisa saja Danzo mengumpulkan pasukan untuk membantai klan Hyuga. Tentunya klan Hyuga tidak akan mengalah begitu saja. Perang saudara pun pecah di Konoha. Yang ketiga adalah perang saudara antara kubu Tsunade dan kubu Danzo. Bagaimana jika Danzo tidak berhasil membunuh Tsunade? Misalkan saja Hokage wanita itu telah sadarkan diri dan pulih sepenuhnya. Mengetahui niat busuk Danzo selama ini, apakah Tsunade akan tinggal diam? Tentu saja tidak. Danzo sendiri tujuannya sudah ada di depan mata. Tidak boleh ada kegagalan meskipun tangannya baru bergelimang darah dari para shinobi Konoha. Perang pasti terjadi, tentunya untuk merebutkan gelar dari Hokage.
Memang benar jika Tsunade bangun sebelum Danzo dilantik secara resmi, maka kekuasaan akan kembali ke Tsunade. Tetapi jika bangun sedikit terlambat, tepatnya setelah Danzo dilantik, sepertinya masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Para pendukung Tsunade pasti akan bergabung dan melakukan berbagai cara untuk bisa mengkudeta kekuasaan Danzo yang saat itu bahkan baru menjabat. Percobaan pembunuhan bagi Hokage kelima bisa saja menjadi pemicunya. Pihak Danzo pun tidak bisa diremehkan. Anbuni juga berisi shinobi yang sangat hebat. Organisasi ini sendiri memiliki banyak teknik rahasia dan berbahaya yang bahkan masih dibawa sampai era Boruto, seperti Goju Tenno misalnya. Perang saudara di tengah keterpurukan Konoha bisa saja terjadi dan menambah kekacauan. Yang keempat adalah Naruto tidak akan bisa menguasai kekuatan Kyuubi. Danzo selama ini menganggap bahwa Jinchuriki adalah alat atau senjata untuk melindungi desa. Tentu pemikirannya belum berubah. Dia akan memaksa Naruto untuk tetap berada di desa sebelum perang dimulai. Bagaimanapun caranya, perang akan tetap berlanjut. Namun Danzo tetap teguh pada pendiriannya bahwa Jinchuriki tidak diperbolehkan keluar dari desa. Perang besar itu pun dimulai tanpa Naruto. Naruto kemungkinan disembunyikan oleh Danzo dengan cara tertentu, namun tidak membawanya untuk berlatih dengan Killer Bee. Jika ini terjadi, maka pupus harapan bagi aliansi shinobi untuk memenangkan peperangan melawan Akatsuki dan Kabuto. Yang kelima adalah kekalahan aliansi shinobi. Jika rencananya benar-benar berjalan dengan mulus, bukan hanya jabatan Hokage yang dimilikinya, namun juga pemimpin aliansi shinobi itu tersendiri. Kembali ke poin sebelumnya, Naruto tidak akan bisa menguasai kekuatan Kyuubi, ataupun bisa namun dilukai oleh Danzo dan Raikage. Kita semua tahu bahwa poin penentu kemenangan aliansi shinobi di cerita aslinya adalah karena Naruto memberontak dan masuk membantu peperangan, hingga akhirnya perang berhasil dimenangkan oleh shinobi. Bagaimana jika tidak? Pertama, banyak shinobi yang mati karena Zetsu putih yang menyamar. Bahkan ninja sensor dengan kemampuan hebat saja tidak bisa melacak dan menemukan perbedaan antara Zetsu dan orang asli. Kedua, krisis kepercayaan antara sesama aliansi shinobi. Hal ini bisa disebabkan karena masalah Zetsu maupun masalah internal antara desa. Kemungkinan ketiga adalah Edo Tensei berbahaya seperti Raikage ketiga atau Tsuchikage kedua akan sulit disegel dan tetap mengancam aliansi. Dari semuanya yang paling kritis adalah suksesnya Obito membangkitkan ekor 10. Karena Naruto yang saat itu tidaklah sebanding dengannya, dikarenakan tidak bisa menggunakan kekuatan Kyuubi ataupun bisa tetapi terluka parah karena Raikage dan Danzo. Itulah kemungkinan-kemungkinan terburuk dari terpilihnya Danzo Shimura sebagai seorang Hokage. Bagi saya sendiri, Danzo adalah karakter yang memiliki pendirian teguh dalam melindungi desa Konoha. Namun caranya sajalah yang sering salah dia terapkan kepada desa Konoha. Jika kalian memiliki teori-teori tersendiri tentang kejadian buruk yang bisa terjadi jika Danzo menjabat menjadi Hokage, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar video di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.